Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Saya ucapkan selamat ya, kalian sekarang sudah kelas 8. Tidak terasa 1 tahun kalian sudah belajar di SMP Negeri 30 Sidayu ini. Sekarang kita kembali sekolah lagi dengan pembelajaran daring ya. Nah, ayo kita bersemangat untuk belajar lagi walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Bab pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang masalah gerak. Sering mendengar kata gerak anak-anak? Misalnya mobil bergerak, orang bergerak, atau saat kamu naik kendaraan melihat pohon-pohon di tepi jalan yang sedang bergerak. Nah, dalam bab ini, sebelum kita mempelajari, kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajarannya. 1. Melalui pengamatan di rumah dan media online, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep gerak lurus dengan benar. Melalui pengamatan di rumah dan media online, peserta didik dapat menganalisis tentang perbedaan antara kelajuan dan kecepatan dengan benar. Melalui media online, peserta didik dapat menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumusan gerak lurus beraturan dengan benar. Melalui kegiatan mandiri di rumah, peserta didik dapat menarik kesimpulan mengenai hubungan jarak dan waktu pada gerak lurus beraturan dengan benar. Melalui kegiatan mandiri di rumah, peserta didik dapat menganalisis jarak tempuh benda dengan kecepatan dan waktu tertentu dengan benar. Oleh karena itu anak-anak, mari kita ikuti pelajaran selanjutnya. Sebenarnya gerak benda itu bersifat relatif. Kenapa dikatakan bersifat relatif? Begini anak-anak, kalau kamu sekarang duduk di kursi, kemudian kamu bergerak menuju kursi yang satunya, atau bergerak menuju ke pintu dan berhenti di situ, maka kamu dikatakan bergerak. Bergerak terhadap apa? Yaitu bergerak terhadap kursi. Tetapi kalau kamu dari kursi, kemudian berjalan-jalan kembali lagi ke kursi, maka kamu tidak dikatakan bergerak. Karena kamu tidak mengalami perubahan posisi dari kursi itu tadi. Kamu berada di posisi semula. Maka itu tidak dikatakan bergerak. Nah, oleh karena itulah maka gerak itu bersifat relatif, artinya tergantung dari titik acuannya. Berarti suatu benda itu dikatakan bergerak apabila ada titik acuan dan ada perubahan posisi. Sekarang dalam bab ini ada istilah jarak, ada juga istilah perpindahan. Jarak adalah seluruh perjalanan yang ditempuh, sedangkan perpindahan diukur dari titik acuan sampai ke pemberhentian terakhir. Mari kita ikuti atau kita lihat gambar ini. Apa beda jarak dan perpindahan? Sekarang ini ada seorang anak yang bergerak dari A ke titik B, kemudian dia berhenti, lalu ke titik C dan berhenti di sini. Nah, maka ada dua, yaitu ada jarak, ada perpindahan. Kalau jarak adalah seluruh perjalanan yang ditempuh, maka yang dinamakan jarak itu adalah penjumlahan jarak yang ditempuh dari A ke B ditambah dengan dari B ke C. Maka di sini dari A ke B 200 meter ditambah dari B ke C 205 meter, maka jarak yang ditempuh adalah 450 meter. Sedangkan perpindahan setelah diukur dari titik acuan yaitu A sampai ke pemberhentian terakhir adalah 150 meter. Maka perpindahannya hanya 150 meter. Bagaimana? Jelas anak-anak ya? Jadi jarak adalah seluruh perjalanan yang ditempuh, yaitu
200 meter ditambah 250 meter, sedangkan perpindahan hanya diukur dari titik acuan sampai ke pemberhentian terakhir yang hanya 150 meter. Nah, sekarang berikutnya. Apa perbedaan antara kecepatan dan kelajuan? Ya. Jika Budi bergerak dari titik A ke titik C dalam waktu 5 detik, maka kelajuannya adalah 90 meter per detik. Mengapa bisa 90 meter per detik? Jarak dari kelajuan hubungannya dengan jarak. Nah, ya. Kelajuan itu jarak dibagi waktu. Nah, sekarang jarak yang ditempuh adalah dari A ke titik C 450 meter dibagi 5, maka menghasilkan 90 meter per detik. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahan sebesar 150 meter dibagi waktunya 5 detik, maka ketemu 30 meter per detik. Nah, inilah perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Sekarang pembagian gerak. Gerak itu dibagi dua, yaitu ada gerak lurus berubah beraturan dan ada gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan disingkat GLB, gerak lurus berubah beraturan disingkat GLBB. Nah, ini ciri-cirinya. Yang GLB lintasannya lurus, kecepatannya tetap dengan menggunakan persamaan V kali T. V-nya adalah kecepatan, waktunya. T adalah waktu, satuannya sekon, S perpindahan, satuannya meter. Kalau S sama dengan V kali T, berarti mencari V sama dengan S. S ya, S dibagi T, sedangkan mencari T adalah S dibagi V. Kemudian untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, lintasannya lurus, kecepatannya berubah secara teratur, percepatannya tetap. Nah, beda ya. Kalau GLB kecepatannya tetap, sedangkan GLBB percepatannya tetap. Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap waktu. Nah, itu rumusnya atau persamaannya A sama dengan V dibagi T. A sama dengan percepatan, satuannya meter per detik kuadrat. Nah, ini 2 itu adalah di atas sebenarnya ya, jadi meter per detik kuadrat. Grafik untuk gerak lurus beraturan. Seekor kuda berlari dengan kecepatan 15 meter per detik. Berapa jarak yang ditempuh oleh kuda selama 4 detik? Nah, ini detik pertama, karena kecepatannya tetap untuk GLB. 1 detik pertama kecepatan perpindahannya adalah 15, detik kedua 30, detik ketiga 45, detik keempat adalah 60. Nah, ini adalah grafiknya, grafik jarak dan waktu. Nah, ini adalah kecepatannya. Ini kalian lihat, untuk membuktikan kecepatan tetap 15 bagi 1 tetap 15, 30 dibagi 2 tetap 15, dan seterusnya. Nah, ini kemudian ini untuk menghitung percepatan. Percepatan tadi rumusnya kan kecepatan dibagi waktu. Nah, oleh karena itu di sini sebuah mobil mula-mula memiliki kecepatan 5 meter per sekon, kemudian dipercepat selama 3 detik sehingga memiliki kecepatan 20 meter per detik. Berapakah percepatannya? Nah, asalnya 5 meter per detik menjadi 20 meter per detik, berarti pertambahan kecepatan selama 3 detik adalah 20 dikurangi 5 menjadi 15 meter per detik. Pertambahan kecepatan selama 1 detik adalah 5. Berasal dari apa? 15 dibagi 3 menghasilkan 5 meter per detik. Di sini harus ada kuadratnya ya. Oh, ini pertambahan kecepatannya. Karena pertambahan, ya ini betul, ini 5 meter per detik untuk pertambahan kecepatan, sedangkan pertambahan kecepatan selama 1 detik sama dengan percepatan. Maka percepatannya sama dengan 5 meter per detik kuadrat. Nah,
Itu anak-anak ya. Jadi saya ulangi lagi. Di sini dalam contoh soal ini biar jelas. Awalnya kecepatannya adalah 5 meter per detik. Kemudian selama 3 detik berubah menjadi 20 meter per detik. Nah, berarti di sini selama 3 detik ada pertambahan kecepatan 15 meter per detik. Pertambahan kecepatan selama 1 detik berapa? Berarti 15 dibagi 3, 5 meter per detik. Maka percepatannya adalah 5 meter per detik kuadrat. Karena pertambahan kecepatan selama 1 detik itu sama dengan percepatan. Demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Dan ini ada soal ini bisa kalian kerjakan. Nah ya, dan nanti kalian harus mengumpulkan soal ini. Nah, kalau belum paham, baca berulang kali materi ini dari awal. Nah, nanti kamu bisa tanya kepada orang yang ada di atau keluarga kalian, atau bisa mencari materi di buku-buku lain atau melalui internet juga bisa. Nah, ini ada 3 soal ini. Kalian bisa mengerjakannya anak-anak ya. Semoga sukses dan mari kita syukuri keadaan kita pada pagi hari ini. Semoga kalian semua bisa memahami apa yang ada di materi ini. Sebelumnya saya mengingatkan lagi ya. Bagi kalian yang belum absen ya. Bagi kalian yang belum absen, silakan absen masuk di link yang sudah diberikan oleh wali kelas kalian. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.